berkat di balik musibah. Kita mulai dengan sebuah ayat yang terkenal yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ayat ini bukan berlaku untuk semua orang sebenarnya. Coba saudara perhatikan lagi. Hanya bagi mereka yang apa? Yang mengasihi Tuhan. Orang yang tetap cinta, orang yang tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus, apapun yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Amin. Karena ini firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti digenapi, saudara. Kalau Tuhan bicara itu, Tuhan tidak pernah main-main. Tapi pasti, apa yang Tuhan katakan pasti digenapi. Jadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sudah tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah kecil hati, tidak usah putus asa waktu menghadapi masalah persoalan dalam hidupmu. Bahkan yang mungkin saya katakan musibah, tanda kutip itu. Karena di sini ada firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Hanya seringkali kita tidak mengerti. Mengapa kita tidak mengerti? Karena kebaikan itu selalu kita ukur secara jasmani. Itu masalahnya kadang-kadang, saudara. Kebaikan itu selalu kita ukur dengan kekayaan, dengan berkat, dengan ini, dengan yang bersifat jasmani. Tapi saya mau katakan, memang itu adalah salah satu. Tapi ada hal-hal rohani yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih kekal daripada hal-hal jasmani yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita mengerti. Jadi Tuhan mendatangkan kebaikan itu jasmani, tapi terlebih rohani. Karena bagi Tuhan yang pertama, yang paling penting itu keselamatan kita. Bukan kenyamanan hidup kita, saudara. Nah, Tuhan pernah ngomong, apa artinya seseorang memiliki seluruh harta dunia tapi jiwanya binasa. Nah, sebab itu mari kita lebih lagi mengerti isi hati pikiran Tuhan ini. Nah, baik, saya mengambil satu cerita yang jarang sekali disentuh, yaitu di dalam 2 Samuel pasal terakhir, yaitu pasal 24. Ini sensus cacah jiwa yang fatal. Saya lebih senang pakai fatal sensus. Mengapa fatal? Karena cacah jiwa ini memakan korban, saudara tahu. Dan tidak sedikit korbannya, yaitu 70.000 orang. Bayangkan, cuma cacah jiwa, cuma pendaftaran jiwa, bisa 70 orang mati, saudara. Mengapa demikian? Karena Daud berinisiatif tanpa persetujuan Tuhan. Masa cacah jiwa aja minta persetujuan? Ya, kita tidak mengerti. Hal-hal rohani itu seringkali kita tidak bisa pikirkan, saudara. Jadi Daud mengadakan ini, tapi di balik itu, ayat pertama dari 2 Samuel 24 dikatakan Tuhan mau mendatangkan sesuatu kepada orang Israel. Mengapa demikian? Ini saya yang masih tidak bisa menjelaskan, saudara. Saya bacakan saja. Di dalam 2 Samuel 24 dikatakan begini, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan pasti ini sesuatu yang serius. Tuhan murka kepada orang Israel. Tapi saya mau proyeksikan kepada diri kita, seringkali ada hal-hal yang terjadi, itu kita juga tidak mengerti. Nah, sebaiknya kita minta tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa kok ini terjadi? Nah, ini perlu kita pertanyakan, saudara. Dan saya yakin Tuhan juga akan jawab. Nah, baik, sebab musabab kita tidak perlu perpanjang lagi, tapi karena cacat jiwa ini dikatakan Tuhan murka. Lalu Tuhan datang kepada Daud melalui seorang nabi, Nabi Gad. Tuhan kata begini, Daud, pilih salah satu dari 3 hukuman ini. Pertama, 3 tahun kelaparan. Kedua, 3 bulan dikejar musuh. Ketiga, 3 hari balas sampar terjadi dalam negerimu. Kira-kira milih yang mana ini, saudara ya? Gak ada yang enak. Daud juga bingung. Dan Daud akhirnya berkata begini, saya tidak bisa milih Tuhan. Terserah Tuhan saja. Tuhan yang milihkan. Karena saya percaya engkau penuh dengan belas kasihan. Nah ini, saudara. Ini yang Daud katakan. Terserah Tuhan. Tuhan mau milihkan yang apa aku terima wis. Oke, kalau itu kemauanmu, aku yang memilihkan, aku pilihkan kamu yang ketiga. Nah, makanya terjadi balas sampar yang hebat. Bayangkan dalam 3 hari 70.000 orang mati. Dan saudara-saudara, sampai pada hari ketiga Tuhan berkata begini, kamu beritahu kepada Daud, cepat dirikan mezbah bagiku. Ya, waktu itu karena balas sampar ini sudah mau menyerang ibu kota, yaitu Yerusalem. Dan Tuhan sendiri yang berkata kepada Daud, ayo cepat bangun mezbah. Wah, Daud segera pergi karena dia melihat balas sampar itu sudah mendekati Yerusalem di satu tempat namanya tempat pengirikan ornan. Jadi tempat pengirikan itu kalau zaman sekarang ya seleb, tempat nyeleb gandum itu, tempat nyeleb beras.
Nah, tempat pengirikan ini letaknya dekat kota Yerusalem, dimiliki oleh seorang yang namanya Ornan. Dalam Tawari pakai kata Ornan, dalam Samuel pakai kata Arauna, tapi sama. Orang ini orang Yebus, bukan orang Israel. Jadi dia yang punya tempat itu, lalu Daud berkata kepada Ornan, Ornan, aku mau mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat ini. Tolong berapa tempat ini aku beli. Lalu Ornan berkata gini kepada Daud, nggak usah dibeli raja, aku berikan saja, apalagi untuk Tuhan. Sudah, rela, cuma-cuma tak kasihkan kepada Raja Daud. Tapi Raja Daud berkata, oh tidak mau, aku harus beli. Aku enggak mau dengan cara gitu, aku harus bayar berapa harganya. Karena Raja Daud maksa, akhirnya tempat itu dijual kepada Daud. Dan singkat cerita, Daud membangun mezbah di situ. Dan tulah itu berhenti. Nah ini ceritanya begitu, kurang lebihnya ya. Detailnya sudah baca sendiri. Nah ini musibah. Oh cuma cacat jiwa 70.000 orang mati, gak main-main saudara. Daud sampai nyesel. Aduh aku yang salah ini Tuhan. Tapi setelah kita lihat ada pelajaran-pelajaran bagi kita sekalian. Dan saya melihat juga ada berkat yang luar biasa terjadi di sini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pelajaran yang pertama bagi kita yaitu bagaimana sikap kita, bagaimana kita harus belajar memiliki sikap seperti Daud ini. Yaitu apa? Tidak berdalih-dalih tetapi menyerah. Nah, saya mohon kita bisa mempelajari sikap ini, saudara. Karena sikap inilah yang menolong banyak kali menyelamatkan Daud. Daud bukan orang sempurna. Dia pernah melakukan dosa yang keji, saudara. Ngambil istrinya orang lalu bunuh suaminya. Dalam kisah ini pun dia terpeleset. Tapi satu hal yang saya lihat dalam diri Daud yang sangat baik. Selalu ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia tidak pernah membantah. Dia tidak pernah berdalih, dia tidak pernah menyangkal. Dia selalu berkata, Tuhan aku memang keliru. Wis terserah Tuhan mau diapakan aku. Nah ini bedanya dengan Saul. Coba sudah lihat Saul. Begitu ditegur dengan Samuel, dia menolak. Bukan demikian Nabi. Maksud saya ini, gini, begini. Nah mari kita belajar sikap ini saudara. Daud mengerti hatinya Tuhan. Mengapa Daud bersikap gitu? Karena dia mengerti sekali hatinya Tuhan. Dia tahu kalau di hadapan Tuhan itu sudah kita tidak perlu berdalih-dalih bersembunyi. Kalau Tuhan ngomong begini, ya memang begitulah. Karena dia tahu yang tersembunyi dalam hidup kita. Lebih baik kita menyerah kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, beri aku belas kasihan-Mu. Nah ini, kalau seperti itu saudara, Tuhan jatuh hati. Sama dengan orang tua bukan? Saudara negur anak saudara, lalu anak saudara berdalih-dalih, bantah. Kira-kira bagaimana? Bisa-bisa rotan yang luar ya toh? Tapi coba anak saudara, iya ma, iya pak, aku sudah salah. Wah langsung saudara. Ya wis, enggak apa-apa, jangan diulangi lagi. Langsung begitu bukan? Sama. Ya, nah ini sikap yang perlu kita pelajari. Dari cerita ini kita belajar satu, yaitu ketulusan, kejujuran, open heart di hadapan Tuhan. Tidak perlu mencela-mencele, berdalih-dalih, cari alasan ini itu. Sudah enggak perlu semuanya itu. Lebih baik kita ngomong, Tuhan ampuni aku sudah keliru Tuhan. Beri aku belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, dari cerita ini kita belajar sesuatu, bagaimana Tuhan itu menghendaki sebuah pengorbanan. Ada ayat lagi, beberapa kali saya lihat di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Taurat, selalu berkata, kalau orang itu datang kepada Tuhan, jangan tangan kosong. Nah rupanya ini yang mendasari Daud. Makanya Daud tidak mau. Ketika Ornan ngomong, sudah Raja Daud, ambil saja tempat ini, apalagi ini untuk Tuhan, sudah, cincai. Aku tidak mau perhitungkan semua tanya. Kalau perlu sapi-sapi ini ada, silakan dikorbankan. Tapi Daud berkata, no. Mengapa? Dia bilang, aku tidak mau membawa korban dengan cuma-cuma kepada Tuhan. Aku mau bayar harga. Nah ini saudara-saudara, juga sesuatu hal yang perlu kita camkan. Karena manusia itu cenderung apa? Senang yang gratis. Memberi pada korban pun kalau pada Tuhan nggak bisa gratis. Nah, kalau nggak apa-apa wis. Tapi kita mau belajar dari cerita ini. Raja Daud berkata, aku tidak mau. Tidak mau aku harus bayar. Berapa harganya? Jual dengan harga penuh. Jangan dikurang-kurangi. Dan dijuallah dengan 600 sikal emas. Kurang lebih ini setara dengan 7 kilo emas. Mungkin sudah bilang, wah raja gak ada apa-apanya. Ya memang mungkin bagi Daud, ya mungkin tidak terlalu pengaruh. Tapi bagaimanapun juga ada harga bukan? Nah ini pelajaran bagi kita.
Di sini kita melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita harus punya seperti itu. Aku ingin mempersembahkan sesuatu, bayar harga. Saudara, saya percaya, saudara yang hadir juga bayar harga. Minimal transport saudara bayar, ya toh? Belum nanti ada orang bilang jangan ke gereja, nanti resiko begini-begini. Tapi saudara tetap percaya kepada pelindungan Tuhan, amin? Itu juga harga. Saudara, mari kita belajar untuk mempersembahkan sesuatu. Seperti Daud ini, saudara. Hati yang seperti inilah yang dilihat oleh Tuhan. Sebab itu kita lihat apa yang terjadi. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Daud mempersembahkan korban itu, maka dikatakan apa? Api diturunkan. Nah, ini tanda perkenanan Tuhan. Dan sekarang saya masuk kepada poin yang ketiga, dan ini poin inti daripada khotbah saya, di mana poin ketiga ini menunjukkan satu berkat yang luar biasa terjadi lewat peristiwa itu. Apa berkat itu? Yaitu lokasi rumah Tuhan ditemukan. Mungkin saudara pikir, ini kok berkat? Ini berkat rohani. Memang bukan berkat jasmani, berkat rohani. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa Daud itu dalam hatinya selalu pengen bangun rumah Tuhan. Cuma Tuhan berkata gini kepada Daud, Daud, bukan kamu yang bangun Daud. Niatmu baik, mulia, tapi bukan kamu. Yang bangun nanti anakmu. Karena tanganmu sudah banyak perang, banyak mencurahkan darah dari musuh-musuhmu. Jadi nanti anakmu yang membangun. Kamu persiapkan anakmu untuk bangun. Dan Daud bisa terima, dia tahu. Tetapi ada satu masalah lagi yang terjadi. Lokasinya di mana? Nah ini ya, membangun tuh mau bangun di mana tuh? Rancangan ada, bahan bisa dicari. Tapi tempat di mana? Dan Daud tahu bahwa tempat ini tidak bisa sembarangan. Saudara cari rumah aja nggak mau sembarangan, bukan? Saudara pasti cari lokasi. Apalagi Tuhan. Ini rumah Tuhan ini. Satu-satunya yang pertama, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Dia mau bangunkan untuk Tuhan. Lalu di mana? Tanda tanya. Tapi ketika peristiwa ini meletus, maka Daud mengambil keputusan, di sini nanti akan dibangun rumah Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Mengapa? Sudah lihat di sini. Dia pesan kepada Salomo, Salomo nanti bangun rumah Tuhan di tempat ini. Oke, Papa. Kemudian setelah Daud meninggal, Salomo memerintah pada tahun keempat, Salomo mulai membangun rumah Tuhan. Nah, coba kita lihat ayat ini ya. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi dikatakan di sini bahwa Salomo, dia taat, dia dirikan tempat di rumah Tuhan di tempat itu, dan tempat itu juga ada di sebuah bukit atau sebuah gunung yang namanya Gunung Moria. Catat kata Gunung Moria nih, karena nanti kita akan sedikit menyinggung tentang Gunung Moria. Dan apa yang terjadi ketika Salomo meresmikan rumah Tuhan itu? Nah, dikatakan api turun dari langit, jadi terulang lagi. Jadi waktu Daud mempersembahkan korban, api turun dari langit. Dan ketika Salomo sudah mendirikan bait Allah, lalu dia mentabiskan bait Allah itu, kembali terulang api turun dari langit. Berarti apa nih? Berarti Tuhan berkenan. Ya toh? Sampai api bisa turun dari langit. Tuhan sangat berkenan bahwa tempat itu adalah tempat di mana rumahnya dibangun. Tuhan berkenan dan dia teguhkan dengan api kemuliaannya. Turun dari langit, membakar korban Daud, membakar korban dari Salomo. Sampai di sini saudara, kita ambil nafas sejenak. Mengapa demikian? Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa peristiwa ini bukan kebetulan. Banyak hal yang terjadi, kita pikir kebetulan. Tidak. Sekali lagi, kembali kepada ayat Roma 8:28. Allah merancang segala sesuatu. Bagi Allah, masa lalu dan masa depan itu semua nyata semua. Bagi kita masa depan itu masih jauh. Tapi bagi Allah, yesterday, now, and tomorrow is the same. Sama, dia tahu semua. Dan dia berorkestrasi merancang segala sesuatu. Coba saudara perhatikan, Gunung Moria ini tempat apa? 1000 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, pergi ke Gunung Moria. Nanti aku tunjuk satu tempat, persembahkan dia menjadi korban bakaran. Jadi ini tidak kebetulan. Dan saya percaya Daud maupun Salomo memilih tempat itu
di tempat di mana Ishak dikorbankan. Bukan hanya sekedar daerah Gunung Moria, tapi saya percaya oleh pimpinan Roh Kudus, mereka memilih tempat yang sama di mana Ishak dikorbankan di situ. Ini 1000 tahun yang lalu Gunung Moria masih tidak ada penghuninya. Tapi setelah 1000 tahun sudah jadi kota Yerusalem. Disitulah korban ini dinaikkan dan Tuhan berkenan. Apa sampai di sini? Tidak. 1000 tahun kemudian di tempat itu anak domba Allah dikorbankan. Jadi bukit Golgota itu letaknya di Gunung Moria. Kota Yerusalem dengan Gunung Moria itu dekat sekali. Jadi Golgota itu juga di perbukitan dari gunung namanya Gunung Moria. Luar biasa bukan saudara? Dan walaupun saya masih belum punya bukti-bukti, tapi dalam hati saya yakin oleh pimpinan Roh Kudus, tidak tahu bagaimana caranya, saya percaya bahwa tempat di mana Yesus disalibkan itu juga tempat Daud membakar korban, juga tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Luar biasa bukan? Apalagi yang kita mau takutkan saudara. Hidup kita semua dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrolnya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi Tuhan seolah-olah sudah lepas kendali. Seolah-olah tidak bisa mengendalikan lagi. Tidak. Tuhan masih memegang kendali. Amin. Di balik semuanya ini saudara-saudara. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin saudara sedang mengalami saat-saat yang sulit. Tapi saya mau katakan saudara. Pegang firman Tuhan. Bahwa di balik daripada segala sesuatu Tuhan mau nyatakan kebaikannya. Amin saudara. Dan sama seperti yang terjadi. Ketika Yesus dikorbankan, Allah meneguhkan dengan api kemuliaannya. Kapan itu? Yaitu pada hari Pentakosta. Api diturunkan membakar 120 orang murid. Luar biasa firman Tuhan. Jadi kita melihat saudara-saudara Tuhan bekerja itu begitu terencana, begitu rapi, begitu tepat. Tidak ada satupun yang lepas dari segala perbuatan Tuhan, dari segala kendalinya Tuhan. Sebab itu kita boleh tenang di dalam naungan Tuhan. Jadi sekali lagi yang penting bagi kita apa? Kita tetap cinta dan tetap setia. Apapun masalah persoalan, musibah pun yang saudara hadapi, jangan susah. Saudara harus punya pengharapan yang mulia, penuh dengan pengharapan, tetap bersuka cita, tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa di balik semuanya ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Mari kita tetap setia dan tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya.